Selamat pagi, kembali lagi dalam pembelajaran matematika wajib kelas 11. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal limit X menuju tak hingga yang bentuknya yaitu akar. Adapun soalnya adalah hitunglah nilai limit dari limit X menuju tak hingga akar X kuadrat ditambah 2X dikurangi akar X kuadrat dikurangi 3X ditambah 1. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan cara cepat. Cara cepat ya. Kemudian dengan menggunakan cara cepat kita tahu cara cepat itu adalah B min Q per 2 akar A. Kemudian ini kita tahu kalau A-nya kan di sini ya, ini nggak ada angkanya di depan X kuadrat, berarti ini angkanya A adalah 1, kemudian ini B sama dengan 2, ini ya 2 ini. C-nya kan seharusnya ada, tapi karena nggak ada bilangan di sini berarti C sama dengan 0. Kemudian ini adalah P, ini sama dengan A ya, jadi P-nya itu karena depannya tidak ada alias depannya itu adalah 1 yang tersembunyi. Kemudian Q-nya, hati-hati ini Q-nya bukan 3 tapi negatif 3 karena depannya 3 itu negatif. Kemudian R-nya adalah 1. Jika A sama dengan P, nah A-nya berapa? 1. P-nya sama dengan berapa? 1. Nah, ini bisa dihitung menggunakan cara cepat, yaitu nilai limit sama dengan B min Q per 2 akar A. B-nya berapa? B-nya 2. Q-nya berapa? Negatif 3. Berarti ini dikurangi. Q-nya berapa? Negatif 3. Per 2 akar A-nya berapa? 1. Kemudian kita hitung. 2 dikurangi negatif 3 hasilnya adalah 5. Akar 1 adalah 1, jadi hasilnya 5 per 2 menurut cara cepat. Kemudian cara yang kedua saya akan menggunakan langkah-langkah. Yaitu dengan cara dikali sekawan, kemudian dibagi pangkat tertinggi, kemudian disubstitusi. Ini kemudian saya kalikan dengan sekawan. Sekawannya ini adalah sama persis tapi tengahnya adalah plus. Dikalikan sekawan per sekawan biar dia tidak mengubah nilai. Karena apa? Jika ini dicoret-coret hasilnya sama dengan 1, maka dia dikalikan sekawan itu tidak akan mengubah nilai. Kemudian atas dikalikan atas. Ini yang depan negatif. Kemudian ada kurungnya. Ini kemudian saya kurung biar nanti tidak bingung. Karena dia satu kesatuan, depan dan belakang. Kemudian kita menggunakan hukum A dikurangi B dikalikan A ditambah B, hasilnya adalah sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Misalkan ini A, ini B, ini A, ini B, kan sama, ini dia dikalikan, kan sama persis dengan bentuk yang seperti ini, maka dia hasilnya akan sama dengan ini kuadrat dikurangi belakang kuadrat.
sama dengan depan dikuadratkan, jadi ini saya kurung dikuadratkan, belakang dikuadratkan, dihubungkan dengan negatif. Sudah persis ya dengan hukum ini ya. Kemudian coba kita perhatikan, di sini ada akar, di sini ada kuadrat, maka dia mati akar sama kuadratnya. Di sini ada akar, di sini ada kuadrat, berarti di sini juga mati akar kuadratnya. Ini coretan dari atas ya. Sudah. Kemudian kita buka ini kurungnya. Yang depan dia dikurung, nggak masalah, dibuka langsung. Kemudian kalau yang belakang dibuka, berarti yang X itu jadi negatif. X jadi negatif. Ini yang min 3X jadi positif, yang plus 1 jadi negatif. Kemudian ini baru saya hapus negatifnya karena negatifnya sudah masuk ke dalam kurung. Kemudian baru kita sudah peroleh, kita hitung. X kuadrat dikurangi X kuadrat hasilnya habis. 2X ditambah 3X hasilnya adalah 5X. Kemudian ini negatif 1. Kemudian tinggal ini penyebutnya tetap. Kita sudah mengalihkan sekawannya, berarti kita sudah ininya sudah. Dan menyederhanakan, berarti tinggal dibagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi atas adalah X. Pangkat 1. Pangkat tinggi bawah adalah X kuadrat. Tapi dia di dalam akar. Nah, ini sama. X pangkat 1 sama dengan akar X kuadrat. Maka ini bisa kita bagi dengan salah satu, nanti bisa di ini, bisa pakai ini. Jika di dalam akar dibagi X kuadrat, jika di luar akar dibagi X. Ini semua elemen, semua di sini dibagi dengan X atau akar X kuadrat. Jadi saya bagi yang di luar, saya bagi dengan X. Kemudian ini saya bagi, ini karena di dalam akar jadi saya bagi dengan X kuadrat. Ini juga di dalam akar saya bagi dengan X kuadrat. Kemudian coba kita perhatikan di sini 5X per X hasilnya adalah tinggal 5. Karena apa? Karena ini bisa dicoret-coret, ini yang coret saya atas ya. Ini coret 1, ini coret 1. Kemudian yang ini tetap seper E, kemudian ini X kuadrat per X kuadrat bisa ganti dengan 1. 2X per X kuadrat berarti ini sama dengan X-nya yang atas pindah ke bawah, mengurangi 2 kurangi 1 hasilnya 1. Kemudian ini X per X kuadrat per X kuadrat juga sama dengan 1. Kemudian ini X kuadrat dibagi X dibagi X kuadrat, berarti ini atasnya turun ke bawah menjadi X. Ini jadi 1, jadi pangkatnya 2 dikurangi 1, hasilnya adalah pangkat 1, dan ini sudah selesai. Berarti tinggal disubstitusikan, kita ganti semua X di sini, kita ganti dengan tak hingga.
Oh, ini sudah tidak ada ya, karena sudah disubstitusi maka limitnya sudah nggak ada. Kemudian baru kita hitung. 5 sepertak hingga yaitu 0, kemudian ini 1 ditambah 2 pertak hingga 0, 1, 3 pertak hingga sama dengan 0, ini juga 1 pertak hingga kuadrat sama dengan 0. Hasilnya adalah 5 dikurangi 0 adalah 5, ini akar 1 ditambah dengan akar 1. Hasilnya adalah 5, akar 1 adalah 1, yang ini juga 1, hasilnya adalah 5/2. Sama dengan cara cepat. Kalian bisa mengerjakan, apakah harus pakai semua cara? Oh tidak. Jika esai maka lebih baik gunakan langkah-langkah. Gunakan cara yang langkah-langkah. Jika dia pilihan ganda maka kalian boleh pakai cara cepat. Demikian video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.